on this computer. Oke. Jadi past participle itu kata kerja ketiga ya. Contohnya apa? Kata kerja ketiga. Kalau kata kerja ke satu kita selalu tahu lah ya. Kata kerja ke satu, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Ya. Kata kerja ke satu misalnya makan ya. Kalau makan itu eat ya kan. Nah, kata kerja keduanya tuh apa? Ini kata kerja ke satu, kata kerja ke satu. Ya, kata kerja keduanya apa tuh? Eat jadi eight ya. Eight ya. Kayak orang ini silat ya. Eight ya. Bukan at ya. Kalau at itu nanti gini, at ya, at. Where you at ya kalau bahasa slangnya orang Amerika apa American Black American atau apa dia biasanya where you at itu artinya di mana ya atau di ya. Jadi ini bukan at tapi dibacanya tuh eight ya eight. Nah kalau bentuk ketiganya apa? Eaten. Ya eaten ya eaten. Jadi kalau kita misalnya mau bilang, nah kita misalnya mau mengatakan contoh kalimatnya ya, saya sudah makan misalnya, ya, saya sudah makan, saya sudah makan. Nah, ya, jadi kadang-kadang kita hanya perlu menjelaskan kepada seseorang bahwa kita itu sudah aja, sudah makan. Nggak perlu kita ngejelasin kayak saya sudah makan tadi pagi atau saya sudah makan kemarin atau saya sudah enggak. Jadi waktunya itu enggak penting, yang penting adalah kata sudahnya. Ya kan kadang-kadang ada orang bertanya kepada kita gini, udah makan belum gitu kan? Orang itu pedulinya cuma kamu udah makan atau belum. Dia nggak akan nanya, kamu udah makan belum jam berapa? Enggak gitu. Ya. Jadi sudah dan belum itu biasanya orang hanya peduli menanyakan fakta sudahnya atau belumnya. Ya, sudah makan belum? Belum misalnya. Jadi itulah makanya berbeda dengan kata kerja kedua ya. Kalau kata kerja kedua itu ada waktunya. Misalnya saya makan tadi pagi, saya makan kemarin, itu ada waktu persis kejadiannya ya. Kalau sudah dan belum, yang penting adalah kata sudahnya itu ya. Nah, saya sudah makan bahasa Inggrisnya berarti gimana? Nggak boleh gini, nggak boleh I have eat, nggak boleh. Ya, tidak boleh atau I have ate, nggak boleh. Bolehnya apa? Eaten. Iya, bolehnya I have eaten. Jadi kalau misalnya nanya sama orang, sudahkah kamu makan? Jangan nanya, have you eat? Have you eat? Have you eat your dinner? Harusnya have you eaten? Bukan have you. Have you already? Ya, atau have you already? Ya, have you already had your dinner gitu ya misalnya. Ya, aduh ini. Have you atau bisa juga have you had your dinner ya. Atau jadi makan itu selain eaten bisa juga makan itu have, tapi udah nanti kamu jadi malah bingung ya. Oke, pokoknya saya sudah makan, I have eaten. Nggak boleh kita mengatakan I have eat ya. Kalau misalnya kita ingin menambahkan already, ya boleh. Already-nya boleh di sini. Boleh I have already eaten atau I have eaten already. Ya, I have eaten already. Jadi already itu fungsinya menyangatkan bahwa gue udah makan bingit gitu loh. Gue udah makan banget gitu untuk menyangatkan. Tapi kalau pakai kan already sama yet itu kan sama-sama pengertiannya sudah. Apa boleh kalau pakai kalimat yet? Sama-sama belum kan artinya? Kalau already itu menyangatkan sudah, kalau yet menyangatkan belum. Belum. Misalnya saya belum makan ya, saya belum makan, maka ya kan saya belum makan, nggak boleh kita mengatakan I belum apa belum? Yet. Adalah haven't, belum itu haven't,
eaten yet. Nah, yet itu menyangatkan belumnya. Yet itu menyangatkan belum. Bu kalau not yet gimana? Not yet, sorry, not yet. Not yet itu singkatan sebetulnya. I have not yet. Ya, I haven't ngapain yet. Itu sebenarnya singkatannya. Not yet itu. Jadi, kalau yet menyangatkan belum, kalau already menyangatkan sudah. Ya, yet bukan nyet ya. Terus kalau misalnya kamu sudah makan tapi terus ada yetnya gimana? Ya nggak boleh. Kalau sudah itu already, kalau belum itu yet. Boleh nggak pakai already dan nggak pakai yet? Ya boleh. Berarti cuma saya udah makan, saya belum makan gitu. Tapi kalau I have eaten already, itu tuh konteksnya tuh kayak gini. Misalnya dia padahal kan udah makan, tapi dia disuruh makan terus. Atau gini, itu anakku makan melulu ya. You have eaten already. Ya, why are you keep eating? Ya, atau misalnya why are you pushing me to eat more? I have eaten already. Gitu. Jadi itu menyangatkan. Kalau itu tuh kayak orang agak-agak ngegas ya. Kalau Indonesia kan ada bingitsnya gitu kan. Nah, ini tuh semacam itu, yet sama already itu. Nah, jadi kalau untuk mengatakan sudah dan belum pakai kata kerja ketiga. Ya. Coba kalau ini diterjemahkan ya. Misalnya, kalau kamu sudah, bahasa Inggrisnya apa? Kamu You sudah. have. You have. Ya, betul. Kami sudah. We have. Ya, kami sudah. We have. Ya, mereka sudah. Mereka apa ya? They have. They have. Dia sudah, laki-laki. Dia sudah. He was. Dia You sudah. Has. He Has ya, gas. ya ini has ini dibacanya has ya. Seperti apa gerilyawan Hezbollah ya, has. Wah, Ibu. Ya habis kita mikirin orang Gaza terus ya, kasihan. Has ya, has. Jadi jangan has dibacanya ya. Has. Emang bahasa Inggris tuh kadang-kadang suka gini. Ada S yang dibaca Z, ada S yang dibaca S biasa. Nah, dan itu nggak ada rumusnya. Kita harus, ada rumusnya nggak ya? Ada sih rumusnya. Cuma udahlah, nggak usah kita ceritain ya. Ini mah harus kita ingat-ingat aja ya. Kalau dia perempuan ya, dia sudah, gimana perempuan nih? Dia sudah. She has. She Has. She has ya. Kalau dia sudah tapi yang bukan manusia. Waduh, apa tuh, Miss? Serem ya. Hari Jumat lagi nih. Dia sudah. Iya, it has. Bukan it has, tapi it has ya. It has. Nah, it ini sebetulnya itu bisa menggantikan apa aja sih kok? Tadi Ibu mengatakannya tuh dia yang bukan manusia. Benda. Ya. It itu it itu kata ganti ya, kata ganti dari semua hal yang bukan manusia. Yang jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Kalau it. 1, Miss. 1. Tidak boleh lebih dari 1. Jadi it itu kata ganti dari semua hal yang bukan manusia. Contohnya apa yang bukan manusia? Aduh, jangan disebut ya. Karena serem malam-malam ya. Pokoknya segala sesuatu yang bukan manusia yang jumlahnya 1 apapun itu.
Ya kursi juga bisa sih, barang-barang ya, pasti barang-barang juga boleh. Yang penting jumlahnya itu 1, nggak boleh lebih dari 1. Apakah it bisa mengganti manusia? Bisa, kecuali ada kecualinya 2 ya, antara lain 2. Misalnya apa? Kalau kita ada teman kita misalnya baru melahirkan, kita bilang, "Oh, alhamdulillah, it's a girl," atau "It's a boy." Ya, "It's a boy, it's a girl." Itu kan it. It di sini bukan kucing loh yang dilahirkan. Ya, itu kan baby. Oh, it's a baby boy, it's a girl, it's baby girl ya. Itu kan manusia kan? Jadi it ini menggantikan manusia. Kalau ini pengecualian ya. Atau misalnya kita mau ke restroom, mau ke washroom, mau ke toilet, tiba-tiba ada orang di dalam, kita ketok-ketok ya. Kita akan mengatakan who is it? Who is it? Ya, bukan who are you? Bukan gitu ya. Who is it? Ya. Ya kan? Nah, it di sini menggantikan manusia. Oke, jadi itu kecualinya dia itu berdua itu. Yang lainnya sih tidak ya. Oke. Kalau they itu gimana they? They menggantikan apa? Mereka. Ya, they itu artinya mereka. Cuma mereka bahasa Inggris dengan mereka bahasa Indonesia itu beda ya. Kalau bahasa Indonesia itu misalnya bisa nggak kita mengatakan, itu kan ada kursi-kursi tuh di depan kelas, kita bisa mengatakan gini, mereka berwarna putih ya. Kursi-kursi itu mereka berwarna putih. Kalau orang Indonesia ngomong begitu kira-kira nggak? Itu mereka berwarna putih. Tidak. Tidak. Enggak. Kalau mereka bahasa Indonesia itu hanya untuk menggantikan benda-benda Orang. hidup lah, benda-benda hidup lah, ya. Yang lebih Benda-benda dari hidup. satu. Lebih dari satu. Jadi they itu adalah kata ganti. Kalau bahasa Inggris itu they bisa untuk semuanya, termasuk barang-barang dan binatang-binatang dan semua ya. Kata ganti dari semua hal yang jumlahnya lebih dari 1 ya. Jadi dia nggak ada keterangan bukan manusia ya. Jadi ini semua, mau manusia bukan manusia, mau beberapa jin misalnya ya. Duh, ibu sendirian ini. Misal beberapa apalah gitu yang bukan manusia ya. Nah, itu they juga gitu. Misalnya Casper dan teman-temannya, Casper dan teman-temannya itu juga they ya. Gitu. Kalau it itu manusia nggak diganti it kecuali yang 2 itu tadi ya. Jadi itu hanya untuk barang-barang ya, semua benda ya. Semua hal-hal yang bukan manusia lah pokoknya. Ya udah paham lah deh ya. Nah, sekarang kita ke ini lagi, kembali ke sudah dan belum. Kamu sudah, you have. Kami sudah, we have. Mereka sudah, they have. Dia sudah, he has. She has, it has, ya. Nah, kalau kamu belum, apa? Bahasa Inggrisnya apa tuh? You Kamu have belum. you have never you have never. You haven't. Yeah, you have never you've never visited me. Kamu nggak pernah. Ya, ya. You've never itu you've not ever, you've never itu menyangatkan belum pernah. Jadi kalau already menyangatkan sudah, yet menyangatkan belum. Kalau never atau ever itu menyangatkan pernahnya atau nggak pernahnya. Ya. Nah, tapi kalau cuma belum gitu doang, cuma kayak kamu belum, saya belum paham, saya belum bayar uang kuliah, saya belum mandi, ya itu cuma biasa pakainya haven't ya. Bukan haven't. Nah, ya gimana? Kamu belum bahasa Inggrisnya apa? Kamu belum. Apa bahasa Inggrisnya?
Apa anak-anak? Bahasa Inggrisnya kamu belum. You haven't atau you haven't? Haven't you? Haven't you? Kamu belum. Have not. You haven't. You haven't. Nya itu harus dibaca. Nggak boleh you haven't. You haven't. Kalau you haven't surga ya. Haven't. Jadi itu di belakang mahal sekali harus kamu baca. Ya. You haven't. Kalau kami belum, apa bahasa Inggrisnya? Kami belum. We haven't. Very good. We haven't. Very good. Ada nya. Nggak apa-apa ya. Ikhlas. Mereka belum. They haven't. Ya. They haven't. They haven't. Bukan, Miss, maksudnya tuh, ya. They haven't the ya. They haven't. Oke. Ini kenapa? Ya, they bukan they tapi they. Miss, udahlah saya mau nggak usah jawab lah. Baru sekali jawab udah salah kan? Ampun, memang bahasa Inggris nggak bisa, jangan gitu ya. Kita di sini kan latihan, nggak apa-apa. Jadi bukan day, kalau day nanti dikiranya Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ya. Jadi pakainya itu they. They itu lidahnya kelihatan dikit ya. They ya. Dia sudah, he has. Iya, dia belum. He hasn't. Very good. He hasn't. Kalau she belum, She hasn't. She hasn't. T-nya jangan lupa. Z sama T. Ya. Wah, repot banget sih semua belajar. Ya udah, sahabat ikhlas. Ya ikhlas belajar bahasa Inggris ya. Dia sudah. It sudah. It hasn't. Salah. Salah. It belum ya harusnya. It belum. It hasn't. It hasn't. Jadi gini loh guys. Ibu juga karena suka salah ngasih ini ya. Ngasih contoh tuh ya, maklum ya, ibu kan juga bukan dari Amerika, bukan dari Inggris ya, bukan dari, I'm not coming from UK or Canada or the US or Australia ya. I'm coming from Wonosari Gunung Kidul ya, and my home ya, I live in Tambun, so if I speak English a little bit wrong ya, no problem ya. Jadi kadang-kadang kita bilangnya it ya, it hasn't. Tapi sebetulnya it itu kan artinya makan. It, kata kerja ke-1 dari makan. Jadi bacanya itu jangan it ya, tapi bacanya itu agak miring. Jadi bacanya itu it. It hasn't. Seperti kalau orang Jawa kan bilangnya bukan titik tapi titik. Jadi kayak miring ya, titiknya. It hasn't. Kayak that's it. Bukan that's it. Bukan ya. That's it. Atau this is it. Bukan this is it gitu ya. Jadi i sama t dibacanya tuh kayak it. Gimana coba dibaca yang terakhir? Apa? Dia belum. It hasn't. Yes. Bukan it hasn't ya, tapi it. Coba ikuti Ibu. It. Ya, it hasn't. Bukan at juga ya, bukan at. Itu sih terlalu miring ya. Maksudnya agak-agak dikit gitu loh, kayak antara i sama e ya. It hasn't. Ya, oke. Nah, udah pada bisa lah nyebut kamu belum dan belum sudah belum udah ya. Kamu belum, you haven't. Kamu sudah, you have.
Nah, terus belum ngapain, terserah kita mau kamu belum mandi kek ya. Kamu belum ngapain misalnya guys. Contoh kalimatnya. Kamu belum Makan, Miss, makan. Kan tadi udah. Saya belum makan, I haven't eaten yet. Kamu belum makan? Minum, Miss, minum. Nah, Kamu belum pergi. kamu belum pergi ya, kamu belum pergi dari sisiku ini. Kamu belum pergi ke sana. Ke New York. Yes. New York, New York ya. New York itu banyak banget orang Yahudi guys di New York itu. Itu ibu kotanya yang di Amerika ya. Itu dikuasai oleh mereka. Kamu belum pergi ke sana? You haven't pergi apa? Go. Ih, nggak boleh. Itu kata kerja ke satu. Went. Nggak boleh. Nggak Went. boleh. Itu kata kerja kedua. Nggak Visited. boleh. Visited. Visited. Gone, gone. Visited. Ya, Go. sebentar ibu tulis dulu ya. Go. Di sini tuh went. Ya, go, went. Nah, di sininya tuh gone. Go. Ya, jadi kamu belum pergi ke sana, you haven't gone. Atau kalau visited itu mengunjungi ya. Kamu belum berkunjung, kamu belum berkunjung ke sana. You haven't visited the museum, you haven't visited that place ya. Kalau visited itu berkunjung atau mengunjungi ya. Kalau pergi mah gone ya, gone there. Ya, kalau kamu belum pergi ke sini, kamu belum datang ya. Kalau pergi mah, kalau ke sini mah datang ya. Kamu belum datang ke sini. Bahasa Inggrisnya apa? Kamu belum datang ke sini. You haven't came here. Nah, kalau come ya, come itu kata kerja pertamanya apa? Come. Kata kerja Came. keduanya came. Came. Kata kerja ketiganya Came. come lagi. Ya. Come lagi. Emang ngeselin ya dia ya. Kadang-kadang kedua ketiga tuh sama, tapi ini kenapa ke satu malah ketiga jadi malah sama dengan ke satu? Itulah kami itu istimewanya di situ ya. Agak-agak ngeselin. Jadi kita salah jawab kan ya. Kamu belum datang. Ya. Kamu belum datang ke sini ya. Berarti you Haven't come here. here ya. Come-nya tetap sama come ya. You haven't come here. Come, came, come. Nah, sampai di sini coba ada nggak yang punya wonder apa gitu, punya pertanyaan gimana gitu, silakan. Nggak ada ya? Udah jelas. Ada yang bingung dengan tenses, kata kerja ke satu, kedua, ketiga kok gimana gitu. Nggak bingung ya. Jadi kalau tadi kan kawan kita mengatakan came. You came, you haven't came here, ya itu keliru. Karena semua yang ada have atau has atau haven't atau hasn't atau had atau hadn't itu pasti kata kerja ketiga sesudahnya udah pasti. Gitu. Miss, sorry. Kalau semisal haven't itu di depan boleh nggak? Haven't you come here? Oh, itu kan jadinya bukan kalimat positif, jadi kalimat tanya. Boleh. Kalau kita misalnya, sudahkah kamu datang ke sini? Ya, sudahkah kamu datang ke sini? Ya, misalnya, haven't you come here yet? Atau hasn't she, ya, haven't they? Boleh jadinya. Atau mau pakai have doang, misalnya have you come ya, have you visited, have you ever
have you ever gone there? Ya boleh. Jadi kalimatnya kalimat tanya. Jadi tergantung kebutuhan kita aja ya. Jadi kalau misalnya kalimat tanya itu misalnya have-nya di depan. Ya, misalnya have you come here before? Have you come here before? Ya. Nah, ini bisa diterjemahkan sudahkah kamu datang ke sini sebelumnya atau apakah kamu sudah datang ke sini? Ya Allah, I need to take this call. Sebentar ya. Ini orang ada yang HP-nya ketinggalan jadi Oke, jadi ada dua cara menerjemahkan kalimat ini. Have you come here before? Bisa sudahkah ya. Sudahkah kamu datang ke sini sebelumnya gitu ya. Atau bisa juga apakah kamu sudah. Nah, juga bisa. Jadi sudahkah atau apakah kamu sudah datang? Sudah pernah datang ya ke sini. Itu juga bisa. Ya, jadi cuman kalau ibu menyuruh mahasiswa, coba diterjemahkan. Coba kamu terjemahkan kalimat ibu. Apakah kamu sudah datang ke sini? Nah, itu nanti pada bingung tuh biasanya mahasiswa tuh. Tapi kalau ibu bertanya, sudahkah kamu datang ke sini? Nah, mereka biasanya agak lebih, oh sudahkah ya, have you, gitu. Jadi mereka kadang-kadang nggak paham, nggak pas gitu, nggak langsung klik ya. Nah, makanya tapi ini juga sama bentuk kalimatnya tuh have you come here before ya. Jadi sama sih gitu. Nah, kata kerja ketiga banyak sekali yang mungkin kita nggak pernah pakai, jarang pakai ya. Nah, contohnya misalnya kami belum apa misalnya? Kami belum tidur selama berjam-jam. Nah, itu bahasa Inggrisnya apa tuh? Nah, kami belum tidur selama berjam-jam. Bahasa Inggrisnya apa? Apakah itu? Kami belum tidur selama berjam-jam. We haven't We haven't slept. Nggak boleh sleep ya, pinter. Slept ya, slept ya. For hours. Very good. 4 hours. Yeah, we haven't slept for hours because of the situation. Yeah, I have to move from my old house to my new house. Itu mah ibu ya. Nah, berarti kenapa slept yang di sini? Apakah ini kata kerja kedua? Bukan, slept yang di sini kata kerja ketiga. Tapi memang tulisannya sama, ejaannya sama. Terus gimana Bu kita bisa tahu itu kata kerja kedua apa ketiga? Ini pasti ketiga karena sebelumnya haven't. Atau have juga boleh. Misalnya kami sudah tidur. Kami sudah tidur selama berjam-jam. Gimana? Kami sudah tidur selama berjam-jam loh. We have. Yeah, we have. Yeah, we have slept for hours. Oke, ya. Miss, kalau misalnya kalimatnya, ini kan semua ada kata kerjanya ya. Slept, eaten, gone. Ini kan pakai kata kerja nih. Sementara dalam bahasa Inggris, kalimat itu kadang-kadang bisa jadi 2 jenis atau 3 jenis ya. Ada kalimat yang mengandung kata kerja seperti ini, ada kata kerjanya, makan, pergi, tidur.
datang. Ada juga kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Ya, misalnya kalimat itu hanya berisi kata sifat, bukan hanya berisi kata sifat, maksudnya kalimat itu dari subjek terus ke kata sifat, bukan subjek terus ke kata kerja. Ya, pokoknya kalimatnya nggak ada kata kerjanya. Nah, itu ada juga bahasa Inggris tipe kalimat yang seperti itu, namanya kalimat nominal. Ya, nah bukan kalimat verbal. Kalau kalimat verbal yang ada verb, yang ada kata kerjanya. Nominal yang ada kata selain kata kerja, ya, yang ada kata sifat. Contohnya, nah coba diterjemahkan karena ada perbedaan. Misalnya, mereka belum bahagia. Mereka belum bahagia. Mereka belum bahagia, dah gitu aja. Titik. Nah, ini bahasa Inggrisnya tuh gimana? Bagaimana? Mereka belum bahagia. Ini aja kalau mengadep nggak apa-apa. Tan. Mereka belum bahagia. Nah, ini bahagia itu kata kerja atau kata sifat? Sifat. Sifat. Apa bahasa Inggrisnya bahagia tuh? Bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya apa? Happy. Happy. Ya. Happy ya, happy. Nah, happy itu nggak boleh kita gini, mereka belum bahagia. They haven't happy. Nggak boleh. Pernah nggak kalian dengar atau baca they haven't happy? No, Miss. Biasanya ada apa? They pakai They are. are. They They are. are. They are happy. Kalau they are happy, mereka bahagia. Dalam arti dalam jangka waktu yang panjang mereka bahagia. They are happy. They are not happy yet. They are not happy yet. Mereka belum bahagia ya. They aren't happy ya. Jangan pakai yet sebenarnya kalau begitu ya. Kalau pakai are itu artinya terjadi dalam jangka waktu panjang. They aren't happy, mereka tidak bahagia. They are happy, mereka bahagia. Ini tuh bukannya tidak tapi belum. Nah, gimana tuh? They haven't ada kata been, yaitu sebagai to be ketiga. To be ke satu apa aja? M is are. Ya. Be. To be kedua apa aja? Was, were. Ya, they were happy. Mereka sebelumnya bahagia. They were happy yesterday. Mereka kemarin bahagia. They were happy. Ya. Tapi sekarang mereka nggak bahagia. Ya. Oke, so kalau belum bahagia kan nggak ada kata kerjanya, kita harus selipkan ini been ya. Kalau yang belum bahagia itu dia, Miss tetap pakai been, tetap. Makanya gampang banget ya kalau untuk mengatakan sudah dan belum itu. Misalnya dia belum bahagia. Sama itu tuh. He hasn't been happy ya. Dia belum sedih. Jadi kata sifat belum, kata sifat bukan. Sedih. Sifat. Ya. Berarti dia belum sedih. Been sad. He hasn't been sad ya. Been sad. Kalau been itu tulisannya gini. Nah, been. Ya, been. Bukan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab bin artinya anak ya, anak dari siapa gitu ya, bin. Nah, ini bin dibacanya bin, tapi kalau ben dibacanya tuh ben. Kayak tadi lagi tuh kayak it, jadi it ben ya, ben it hasn't been. Nah, ya. It ya, cuaca hari ini hasn't been
hasn't been raining ya. Cuaca hari ini belum hasn't. Kalau contoh kalimat yang ada it hasn't-nya apa ya misalnya? It hasn't appeared to be. Tuh, bikin kalimat tuh susah juga ya. Misalnya kucing saya belum belum apa ya kata sifat? Kucing saya belum mandi. mati itu aja lah kucing saya ya. Belum mandi, not mati. Jangan, kalau mandi itu kata kerja. Ya misalnya belum mandi lah. Oke ya, belum mandi. Kalau ini kata kerja nih, mandi nih kata kerja. Apa bahasa Inggrisnya kalau mandi? Bed. Ya, kalau mandi itu kata kerja pertamanya take a bath atau take a shower. Tergantung mandinya di mana. Bu, saya mah mandinya pakai gayung. Ya, sebetulnya bukan kedua-duanya ya, tapi anggap aja lah take a shower ya. Kan kalau gayung itu kan ngucur juga dari atas ya. Soalnya kalau bath itu di bathtub ya, di bathtub itu yang airnya ngembeng ya. Airnya nggak kemana-mana tuh bathtub ya. Jadi take a bath. Take a shower, kata kerja keduanya took a shower. Kata kerja ketiganya taken a shower. Ya, kucing saya belum mandi. Wah, keren banget ya. It hasn't, gimana jadinya? Taken a bath. Iyalah. Oke. So, have you taken a bath? Have you taken a bath? Saya nanya kamu semuanya. Have you taken a bath? Not yet. Yes. Not yet. Yes apa? Yes. Yes, I have taken a bath. Yeah. No, I haven't. No, I haven't. Sorry, I haven't taken a bath yet. Yeah. Okay. Have you had your dinner? Have you had your dinner? Nah, ini artinya apa nih? Have you had your dinner? Ini artinya siapa yang tahu? Kamu sudah makan malam? Apakah kamu sudah makan malam? Betul. Atau sudahkah kamu menikmati makan malam kamu? Karena had, HAD, ini kata kerja ketiga loh. Dari apa? Have. Have, had. Ya, kata kerja keduanya had, ketiganya juga had. Jadi ini artinya menikmati. Menikmati apa? Makan malam. Have you had your dinner? Have you had your lunch? Kalau siang-siang. Misalnya kita siang-siang di kampus atau di tempat kerja, kita mau nanya sama teman kita, lu udah makan siang belum? Have you had your lunch? Kalau belum makan pagi apa ngomongnya? Sudahkah kamu makan sarapan? breakfast. Have you had your breakfast? Have you breakfast? Had the big breakfast. Iya. You have. Have you had your breakfast? Ya, have you had your breakfast? Gitu. Sudahkah kamu makan supper ya. Jadi ada supper, ada dinner ya. Apa tuh? Supper? Supper? Have you had your supper? Have you had your between breakfast and lunch? Ada apa? Between di antara breakfast and lunch. Ada apa? Brunch. Makan Ya. sore. Between Brunch, Miss. yes. Ya,
Brunch ya. ya. Between breakfast and lunch itu they call it brunch ya. Kalau orang Jawa bilangnya apa ya? Jadi udah makan pagi terus dia makan lagi tapi tanggung gitu. Kok ibu lupa ya namanya? Brunch. Apa ya, lupa ya benernya. Ya jadi gitu ya. Have you had your supper? Have you had your brunch? Have you had your sebetulnya had ini banyak banget artinya ya. Selayaknya have juga banyak artinya ya kalau sebagai kata kerja. Perhatikan ya, had di sini adalah kata kerja ketiga dari have. Sedangkan have yang ada di depannya itu adalah berfungsi sebagai model auxiliary, bukan sebagai kata kerja. Kata kerjanya itu ini. Have you had your dinner? Have you had your supper? Have you had your breakfast? Have you had your test examen? Have you had your have you had a drink? Jadi had itu menikmati ya, bisa minum, bisa minum. Have you had your drink? Have you had something like that lah pokoknya ya. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ada beberapa soal nanti dari saya ya, tolong dikerjakan. Kalau bisa kita ada pertemuan satu lagi hari apa untuk mengganti yang kemarin kita belum ini, belum apa, ibu belum pernah datang ya, ibu tidak hadir ya. Oh, yang pas mobilnya Miss rusak ya? Oh, I have all kinds of reasons. Banyak banget ini mah kenapa nggak masuk tuh ya, alasan-alasan, bukan alasan sih, memang apa ya,